kata positif sudah pasti arahnya ke arah yang lebih baik. Nah, disiplin positif itu pembiasaan yang baik mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya siswanya saja, ya. Dan itu bisa kita mulai dari kita sebagai pendidik. Seperti kata orang tua bahwa guru adalah orang yang digugu dan ditiru, sehingga perilaku siswa itu bisa mencerminkan sikap dari gurunya. Jadi dalam disiplin positif ini, mari kita berusaha membiasakan hal-hal yang baik sehingga hal positif bisa tertular ke peserta didik kita. Jadi tidak usah kita memberikan pelajaran, tidak usah kita ceramah tiap hari di kelas, tinggal kita memberikan contoh-contoh hal baik, maka dengan sendirinya siswa akan mengikuti apa yang sedang kita lakukan, terutama untuk hal-hal yang baik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan kebajikan universal dan memiliki motivasi diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu maksudnya ya. Jadi nilai-nilai, ada nilai-nilai kebajikan, nilai yang universal itu banyak ya, ada disiplin, ada keamanan, ada ketertiban, ada kebersihan, dan yang lain-lain. Itu bisa kita terapkan mulai dari diri kita tentunya. Ketika kita bisa memulai dari diri kita, membiasakan hal-hal yang baik, maka dengan sendirinya siswa akan mengikuti perilaku kita. Lanjut. Menjawab kebutuhan dasar manusia itu apa kira-kira? Makan dan minum, sana, pangan, papan. Sana, pangan, papan. Bu Usa? Ada 7 yang dari Abang masuk. Iya, silakan. Ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Terus Ada lagi? Tanggung jawab. Palungi? Makan dan minum. Jadi kalau kebutuhan manusia makan dan minum, berarti kita itu hidup untuk makan. Nah, bukan makan untuk hidup. Ada yang nilai. Adanya nilai. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kuncinya. Jadi sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kunci dari kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, sudah pasti ya. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kalau makan dan minum itu tujuannya ternyata, bukan kebutuhannya. Jadi kebutuhan itu prosesnya atau tindakannya. Lanjut. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Tadi contohnya salah satunya adalah makan dan minum. Itu mempertahankan hidup. Salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Jadi makan dan minum itu bukan toh seutuhnya kebutuhan manusia. Makan dan minum itu hanya salah satu dari kebutuhan dasar manusia, selain sandang, pangan, dan papan yang tadi disampaikan oleh pengampu. Ya itu. Jadi selama ini yang kita lakukan, bekerja, makan, minum, mencari uang, itu hanya sebagian dari kebutuhan dasar manusia, yaitu proses bertahan hidup. Yang kedua,
Ada kasih sayang dan rasa diterima. Betul tidak kira-kira? Butuh tidak kita rasa kasih sayang? Betul. Betul tidak? Betul. Ya. Buktinya? Kita punya anak. Ya. Buktinya kita punya keturunan. Kita punya pasangan. Ya, yang sudah punya pasangan, tentunya. Rasa di sini kasih sayang itu tidak hanya punya pasangan. Ada rasa diterima, ya, pengakuan maksudnya. Ya, tidak hanya kita itu saling mengasihi, saling menyayangi, tapi kalau kita tidak dianggap ya percuma ya. Jadi seolah-olah kita itu hanya menyayangi, tidak disayangi. Ternyata itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Di sini ada dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Ternyata selama ini yang kita lakukan tanpa kita sadari itu adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Kita berkelompok di sekolah menjadi anggota atau warga sekolah, tim dari SD 2 Cilenyi. Itu adalah kebutuhan dasar ternyata. Ya, bagian dari kelompok, berbagi. Saya sedang berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu adalah sebuah kebutuhan. Dan dipedulikan. Ini salah satu kebutuhan dasar yang tanpa kita sadari ini sangat dibutuhkan, dipedulikan. Contohnya apa? Coba, ada yang bisa membantu saya? Contoh dipedulikan. Contohnya, Silakan. untuk di sekolah ya, ada yang berkompeten di bidang IT khusus dapat difungsikan sebagai pemegang narkotik. Pak Ustaz Jaja dipedulikan, difungsikan sebagai pemegang keuangan itu pengakuan, sehingga timbul rasa percaya diri. Pengalaman mengatakan ketika dicuekkan itu paling gak enak. Nah, makanya itu contohnya itu aja dulu lah. Ya, jadi dipedulikan itu dianggap, ya. Dianggap. Jadi ayah urang keberadaannya itu dianggap. Namun bahasa saudara teh kurang ke ayah. Itu seperti ada dan jangan sampai ada dan dianggap tidak ada. Itu yang sakit, ya, sakit. Sakitnya di sini. Jika tercurhat. Ya, jangan sampai lagi sayangnya ditinggal, ya, betul. Lanjut. Cukup ya kasih sayang dan rasa diterima. Nanti ujung-ujungnya curhat. Itu pun sama Pak, kasih sayang. Iya, kebutuhan hidup, Pak. Kebutuhan tanpa kita sadari ternyata itu kebutuhan, ya. Lanjut, penguasaan. Nah, ini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini harga diri dulu. Boleh ada yang mau berpendapat mengenai harga diri dari penguasaan? Benar. Bisa. Untuk harga diri di sekolah. Rasa saling kasih sayang dan diterima, pendapat Pak Menteri mengenai kedudukan itu jadi dianggap, ya. Sekarang harga diri kira-kira apa nih? Bisa ada yang membantu? Pas
Jadi harga diri kita sebagai seorang pendidik di sekolah itu harus bisa ditonjolkan. Maksudnya kita sebagai guru harus mencerminkan sebagai seorang pendidik di sekolah, terlepas bapak dan ibu guru di luar sekolah. Itu maksudnya harga diri, ya bisa dipahami ya. Jadi ya, nah itu maksudnya lamun guru mah sebutnya kan segala bisa, sore hati. Jadi guru mah untuk bisa ulah ngomong teu bisa, sore hati. Itu salah satu pencerminan harga diri, betul. Jaim. Tapi jadinya ke hal yang positif ya, supaya kita sebagai guru mempunyai harga diri maksudnya. Jadi kudu aya bedana antara orang tua murid nu nongkrong di kelas ini sareng guru di kantor. Ya. Bukan duitnya pura-pura duit, nama keseragam. Pulang masuk beli 5.000. Boleh Bu beli bakso 5.000 mah, tapi ulah ibur, kita baksonya 5.000. Mau ketinggalan. Dan resep nama anggar sami hidup. Terkasih. Lanjut, ada keinginan untuk dianggap. Tadi hubungannya dengan yang diutarakan oleh Pak Mantri ya. Kalau kita memedulikan berarti dari orang lain kepada kita. Kalau ingin dianggap itu kebalikannya berarti ya. Ya kurang di dia gitu. Bisa iya gitu. Nah, harus dianggap balik-balik kalinya Pak Yusuf. Bedakeun sekurang. Nah, namun ada naon bedakeun sekurang. Nah itu dianggap, keinginan untuk dianggap ya. Jadi itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia ya. Aya urang itu maksudnya. Bisa dipahami ya. Memimpin. Nah, setiap orang pasti akan ingin memimpin. Tidak memimpin orang lain. Tidak harus memimpin orang lain, tapi bisa memimpin diri sendiri, itu yang paling utama ya. Memimpin diri sendiri atau mengendalikan emosi itu salah satu memimpin diri sendiri ya. Berprestasi kung hacing maksudna. Pak, nah saya mah teu bisa nanaon. Mungkin tidak, ya. Setiap orang pasti berprestasi, terlepas prestasinya di bidang apapun yang berbeda sesuai dengan kemampuannya. Seperti yang saya utarakan tadi di pola pikir kita, bahwa siswa memiliki potensi masing-masing, jadi siswa itu akan berprestasi di bidangnya masing-masing. Termasuk kita guru ya, walaupun guru harus bisa semuanya tapi bukan ahli ya, beda antara ahli dengan bisa. Kalau bisa kan perlu bisa ya. Beda dengan ahli ya, itu berprestasi, diakui dan didengar yang terakhir ya. Pahamkan ya dari bahasanya, diakui dan didengar. Diakui ayat orang dan didengar kata-katanya. Walaupun kadang-kadang tidak dilaksanakan, tapi minimal didengarkan lah. Itu membuktikan bahwa kita dianggap ada. Jangan sampai ada tapi dianggap tidak ada. Balik di kalinya ya. Kita lanjut. Kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan mandiri ya, maksudnya mandiri, kebebasan di dalamnya ada mandiri. Maksudnya mandiri itu memiliki pilihan. Jadi kita punya pilihan, kebebasan. Kita bisa jadi guru, itu sebuah kebebasan. Yang mandiri memilih profesi ini sebagai seorang guru.
kita bisa memilih apa yang kita inginkan, baik mulai dari kehidupan sehari-hari ataupun apa yang kita inginkan, ya. Termasuk di sana ada mencoba hal baru, ya. Itu hal yang bagus. Pernah tidak Bapak dan Ibu merasa tertantang ketika melihat sesuatu yang belum pernah kita temui? Kira-kira ada yang punya pengalaman? Kita lihat sesuatu yang baru, terus apakah dilewat, penasaran, atau hanya ingin tahu saja? Ada saya pernah itu waktu lagi sendiri nggak ada teman, pas di kabel mencoba ternyata dibongkar, nggak bisa nih yang mungkin kabel. Ya, jadi pengalaman karena terpaksa. Kondisi. Tapi itu kalau tidak ada keinginan mencoba hal baru itu tidak akan terjadi, ya Bu ya. Karena kita walaupun dengan keterpaksaan, walaupun dengan situasi, kalau ada perasaan ingin mencoba itu akan terjadi, ya. Dan itu akan menjadi pengalaman yang baru ketika menemui hal tersebut, pernah mengalami dan tidak akan gemper dan akan bisa nantinya, tidak akan panik, ya. Ada lagi pengalamannya, Bu Usman punya pengalaman mengenai hal baru. Wah, kurang ini can pernah ningali kalau ningali gitu. Belum pernah ningali pengalaman panjang. Lihat di YouTube atau di Instagram ada yang lewat, kayaknya ini hal baru itu dicoba. Jadi ketika scroll HP, nemu makanan yang kira-kira enak, gitu, terus dimakan. Oh, dicoba makan. Langsung makan atau langsung masak? Scroll order gitu. Ya, karena hal baru dari Puspa itu hal memasak. Jadi ketika scroll nemu menu, mencobanya order, masak, ya, cobanya dimasak dulu. Padahal order dulu Bu, dan takutnya enak buat perbandingan. Tapi mending nggak order, bagus. Ketika langsung masak, tidak tahu rasa yang sebenarnya, berarti enak masakan ibu gitu. Nah itu hal baru dan harus dicoba tentunya. Nah itu tanpa disadari itu adalah kebutuhan, ternyata ya. Itu kebutuhan, bukan tuntutan, karena hal itu timbul secara refleks ketika kita menemukan hal baru tanpa direncanakan. Ya, ada lagi? Cukup? Ngilu hayal tanpa pengalaman yang baru. Berarti untuk ibu-ibu, karena kegiatan lulusan kamari ada kegiatan minggu hayal. Dengan sangat bangganya tiap hari diutarakan perkembangannya. Ibu-ibu ya. Ya. Jadi kita berbagi pengalaman, berarti tiap hari kita bahas anak ayah di kantor. Tadi pagi Pak Yusuf sangat girang, ternyata anak ayahnya sudah bisa jajan, sudah bisa suruh ke alun anak ayah. Ternyata itu hal baru buat ibu-ibu ya, hal baru benar, dan harus dicoba Bu. Jadi ayam itu tidak tahu-tahu dimasak, ternyata ada prosesnya. Nanti kira ayam kan nanti langsung gede. Kumaha cara ayam bisa ngegedean? Ternyata itu hal baru buat ibu, dan ternyata berani coba kan ya, berani mencoba kan ibu-ibu ya, untuk dibagi ayam kan itu ditolak. Bunga nggak sumangke dicoba. Berarti main paraban. Berarti nggak kayak bawa ya lah, nggak sumangke. Terbisa bagikan.
Pekerjaannya. Ya. Memelihara. Kalau membesarkan dan memelihara beda. Ayo memelihara Yusuf Awidia memelihara tak? Nah, Lain. itu beda lagi. Nanti ada pembahasan lagi ya besok. Ya itu memelihara hati. Aduh, dia ada hati. Nah, itu ada dikasih sayang. Dua salah. Oh, gitu. Ternyata Pak Eko baru nyambung. Kemana wae? Kemana baik. Ya itu ya. Jadi ternyata itu kebutuhan kita ya ibu mencoba hal baru ya. Bukan kaya lah beli itu. Ya, itu mencoba ke hal baru, merasa sudah nama, itu bukan kehayaan, tidak kemana-mana. Udah barunya. Bukan kehayaan, itu bukan kehayaan. Jadi awan, anu tegino hayam itu bukan kehayaan. Kita lanjut. Tidak sesuai dengan itu, Pak. Pada bikin kami. Kawasan Pak, di jalanan lebih kasuban. Ya, ya, tenang Bu. Itu mengendalikan diri. Ya, itu mengendalikan diri gampang lah. Tinggal bagaimana kita mengendalikan emosinya ketika mendapatkan masalah. Terakhir, ada kesenangan bermain, humor, antusias, tertawa ini. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini. Dari dalam setiap hal, apalagi kita dalam setiap kegiatan pasti ada humornya, ya. Tapi tidak bermain. Ketika bekerja pasti humor dan antusias. Ye, kalau humor pasti paham ya. Kalau antusias, Serius. antusias, ya itu contohnya. Ibu-ibu kemarin dikasih ayam, dikasih ayam itu semangat. Orang syuting di ini kan. Hayal teh. Jadi Bu, jangan salah, antusiasme tiap orang itu berbeda Bu. Kalau ibu antusiasnya memelihara dengan sepenuh hati. Kalau yang dibagikan ada antusias lain. Iya, antusiasnya ke sosial. Nah, gitu. Jadi seolah-olah jika keadaan nanti tugas jajan sembarangan. Kayak anak saya udah diumbar si Mam S. Ulah lah. Cek bapaknya. Padahal bapaknya ente. Mencet bapak ulah kan ulah. Tadi hayang ulah diumbar sing jajan sembarangan kena becek. Iya. Jadi karena humor Pak. humor. Itu betul namanya humor ya. Jadi kesenangan. Jadi ternyata yang sering dianggap kebutuhan dasar manusia itu hanya kebutuhan hidup dan kesenangan. Betul tidak? Betul tidak? Kita hanya menyadari bahwa kebutuhan kita itu hanyalah bertahan hidup dan kesenangan. Kesehatan. Saya butuh kasih sayang. Oh, ya. Jadi ternyata kedua penguasaan dan kebebasan itu tanpa kita sadari itu adalah kebutuhan. Kita hanya bertahan hidup, makan, minum, duit. Nah, duit di mana masuknya? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Kesenangan. Kasih sayangnya masuknya. Kasih sayang pakai duit. Jadi Semua kalau uang sudah masuk ke semuanya, hapus saja. Jadi uang ganti.
Nanti ku duit titipan. Gantinya ku duit itu. Jadi lima kategori ini tidak berlaku kalau duit. Ya. Bukan obat. Kalau uang itu masuknya ke bertahan hidup. Ya, Mas. Ya, makan dan minum. Kalau senang, gapai uang pun senang, insya Allah. Benar tuh itu. Dua kemarin sampai ke sore di sekolah kan senang. Terima kasih. Jadi uang maksudnya ke bertahan hidup. Jadi asumsinya uang itu untuk pembelian sandang, pangan dan papan. Ya itu uang. Kalau kesenangan bisa kompetisi yang senang itu benar. Lanjut Pak Yusuf. Nah ada lagi kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar manusia ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid, nah ini kalau ini di kelas ya, ini kebutuhan di kelas. Kebutuhan di kelas. Tidak berencana atau tiba-tiba kalau hukuman itu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berubah hukuman fisik atau fiksi. Ada konsekuensinya, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu monitoring murid. Ini restitusi. Jadi tiga kegiatan ini bisa kita terapkan di kelas. Maksudnya pernah kita terapkan di kelas. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah ini yang akan saya bahas adalah di restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin sudah sering ibu lakukan ya. Ibu lakukan di kelas hukuman. Ketika melihat anak yang melanggar pasti langsung dihukum, baik itu secara verbal ataupun secara fisik ya. Kalau konsekuensi biasanya ketika anak melakukan kesalahan, biasanya guru itu selalu menegur dan membuat kadang-kadang siswa tidak nyaman dengan apa yang telah mereka lakukan, terutama ketika mereka melakukan kesalahan. Nah ini di restitusi mungkin hal yang baru, utamanya untuk saya. Untuk restitusi ternyata hal baru buat saya. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi memperbaiki kesalahan. Jadi ketika siswa itu membuat tindakan yang bersalah, melakukan pelanggaran, ada hal-hal yang lebih positif untuk menanganinya. Lanjut. Lanjut. Nah ini perilaku kita di kelas nih. Ini hanya gambarnya saja. Nah ini posisi kontrol guru di kelas. Silakan diamati dulu. Kita pernah melakukan hal yang mana kira-kira? Ya, saya tanya, Bu Tati pernah tidak memposisikan guru atau ibu sebagai penghukum? Belum ya, untuk kelas 1 penghukum belum. Masih di usapan. Segayam membuat perasaan bersalah. Apakah pernah kita kepada siswa itu mengungkapkan supaya anak itu merasa bersalah terhadap apa yang dilakukannya? Pernah? Coba diceritakan Bu Firda. Ketika di kelas, aku benar-benar kayak jalan-jalan, Jalan-jalan,
Ya. Berarti ketika anak itu rese, itu tapi ngopi mana bu? Itu ngopi. Selain cicat. Nah, pengalaman yang diterangkan oleh Bu Pinda itu pengalaman merasa pembuatan rasa bersalah, jadi membuat anak itu menyadari ya apa yang dilakukan itu hal-hal yang buruk dan bisa berdampak negatif pada dirinya juga pada teman sekelasnya, itu membuat rasa bersalah. Nah, sebagai teman biasanya kita lakukan di kelas-kelas tinggi ya. Jadi kontrol guru itu sebagai teman, jadi tidak harus kaku ya. Boleh kita itu bertindak sebagai teman, cuman ada batasannya tentunya ya. Pernah ada yang mengalami hal ini ketika menghadapi tindakan siswa, tapi kita bertindak sebagai teman di sana. Kenapa di kelas ini? Pernah. Ya, coba Pak Luki. Contohnya Pak, Ya, pengalaman saja pengalaman. untuk pengalaman saya untuk kita sebagai teman yang lebih ke motivasi Pak. Jadi gini, seperti misalkan memilih anak untuk buat lomba apa gitu kan. Ada ketika kita sebagai guru itu kadang-kadang ada rasa takut. Nah di situ kita sebagai teman dikasih motivasi, dan akhirnya dia mau. Itu Pak contohnya. Jadi ketika kita kemarin ya nanti akan kegiatan 17 Agustus, ketika kita jadi guru, coba tentukan sahabat yang boleh keluar Pak, ternyata terlupa, udah seharian berukut. Ketika kita masuk, ayo kita tentukan nih siapa yang mau ikut lomba kita. Nah, lamun menang, urang kia, lamun menang, juang ngayokan, lamun menang, urang hadiahnya barengan. Nah itu sebagai teman. Dengan hal seperti itu ternyata lebih efektif ya. Ya itu contoh sebagai teman. Ada guru sebagai pemantau. Di sini guru hanya melihat perilaku siswa, ya, hanya memantau perilaku siswa, baik itu siswa yang berprestasi ataupun yang melakukan tindakan kesalahan, hanya memantau saja, hanya melihat saja. Jadi ada guru yang seperti itu, dan itu pun memang diperlukan ternyata ya. Jadi pemantauan atau pengintaian di kelas itu diperlukan ya. Untuk apanya itu sesuaikan dengan tujuan apa yang akan kita capai. Terakhir ada manajer. Jadi manajer itu toh tidak hanya oleh pemimpin saja. Pemimpin di sekolah adalah bapak kepala sekolah. Pemimpin di kelas ya kita guru. Berarti kita juga sebagai manajer, tapi di kelas membawahi anak didik kita. Jadi kita harus bisa bukan menguasai, berarti apa? Mengatur. Harus kita bisa memahami dan mengelola kelas itu, memahami kebutuhan siswanya, mengelola kebutuhan kelasnya, supaya yang paling utama ternyata yang dibutuhkan siswa itu adalah perasaan senang dan nyaman tinggal di kelas. Jadi diusahakan yang paling utama setelah beberapa tahun menjadi guru, ternyata yang menjadi PR besar kita yaitu adalah ketika siswa minta pulang. Iya. Ya, itu PR besar kita. Ternyata ada yang salah. Ya, itu PR besar. Ada yang salah di kita ketika anak minta pulang di belum waktunya. Itu PR besar, dan itu jadi PR besar untuk saya dan teman-teman juga tentunya ya. Itu bisa kita pahami jika kita bisa memahami apa keinginan dari siswa. Yang utamanya adalah buat siswa senang dan nyaman di kelas. Itu ya. Itu sedikit pembahasan di luar ini. Lanjut besok. Nah ini tadi pembahasannya, ada pembuku,
biasanya suara yang tinggi ya, nyerekan hingga rumah. Lanjut, ada membuat merasa bersalah. Tadi contohnya yang dibicarakan oleh Pak Luki, yaitu kalau tadi mengajar untuk kegiatan, ini contohnya ketika siswa melakukan tindakan kesalahan. Jadi tidak harus kesalahan itu harus dihukum, ya, beri pemahaman dan buat mereka merasa bersalah dengan tindakan yang mereka lakukan, dan itu lebih kena tentunya, ya. Ketika siswa dimarahi, biasanya sehari tahun hari carekan mah geus mah di luar mah pokoknya komo kelas genap mendicarekannya ngelawan. Tapi ketika kita coba dengan mereka dibuat bersalah dengan tindakannya, mudah-mudahan mereka bisa berubah. Lanjut. Nah ini teman. Kalau teman itu ya bagaimana saja kita ngobrol dengan teman. Tapi dalam hal ini harus ada batasan, karena kita kan sebagai seorang guru, ya, dengan siswa yang harus tahu batasan-batasannya. Biasanya di kelas tinggi ya, kadang-kadang siswa itu kalau kebablasan, biasanya kalau kelas tinggi ya lutak tuh bahasa Sunda nama. Tapi tidak apa-apa, yang penting nanti setelah siswa itu melakukan hal yang kira-kira kurang sopan, dikasih pemahaman setelahnya. Tidak harus ketika dia melakukan hal itu langsung ditegur, itu akan merusak mental tentunya ya. Lanjut, ada pemantau, ya itu ada suara datar, bahasa tubuh yang formal, jadi kaku ya, lebih kaku untuk pemantau itu, karena guru lebih hanya mengintai, memahami, melihat aktivitas siswa. Lanjut. Nah, ada posisi manajer. Ini guru harus tulus, tidak perlu marah. Di sini manajer namanya juga ya, harus bisa mengakomodasi atau memahami dan merangkul semua keinginan siswa. Apapun itu kondisinya, ya, baik itu siswa itu nakal ataupun cicing baik. Jadi kita harus bisa memahami dan memanage kelas itu supaya sekali lagi siswa bisa senang berada di kelas, siswa bisa nyaman. Terlepas dari materi yang kita ajarkan di kelas, dengan siswa bisa betah dan senang di kelas, dengan sendirinya siswa akan belajar dengan sendiri apa yang mereka inginkan, tidak hanya dengan materi yang kita sampaikan, karena minat mereka kan berbeda-beda, ya. Kita ngajar matematika kan tidak semua nilainya 100, berarti bukan di sana kemampuannya. Barangkali di pelajaran lain itu tidak harus menjadi hal yang kita buat kecil hati ketika ada siswa yang mendapat nilai kecil, ya, berarti bukan di sana kemampuannya. Karena kan anak yang pintar menggambar belum tentu pintar matematika. Anak yang pintar matematika belum tentu bisa nyanyi, ya Bu Swa. Ya, karena rata-rata anak yang bisa nyanyi itu lemah di berhitungnya. Bahkan di kita, anak yang pintar olahraga berprestasi sampai tingkat provinsi itu sangat kurang di akademiknya, ya. Tapi itu tidak apa-apa karena dia berprestasi di bidang lain ternyata, ya. Ada prestasi yang bisa dibanggakan, ada potensi yang mereka miliki untuk dibanggakan dan untuk dikembangkan di diri mereka. Lanjut. Nah ini contoh kasus-kasusnya. Menghukum, berdiri dengan sebelah kaki dihukum, mengerjakan PR dipayung gantung, gitu. Ada membuat merasa bersalah. Ini salah satu contoh kalimatnya.
kesekian kali ibu sudah mengingatkan kamu senang dan melihat ibu terus-menerus bertindak seperti ini. Jadi seolah-olah dibuat anak itu bersalah ya dengan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Lanjut Pak Yusuf. Nah teman, seperti yang tadi dilakukan Pak Rukiah, ayo dong, kemarin kita, hayu urang, gitu ya, hayu urang, hayu urang, kerja kalau hayu urang ya, jangan kelas urangnya, ya, ada pemantau. Nah, ketika dipantau ada siswa yang bersalah, ditegur, nah kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini hampir sama dengan hukuman, cuman ini lebih halus lagi karena hanya menggunakan verbal saja. Lanjut terus. Nah ini manajer. Contohnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi nadanya harus berbeda ya dengan pemantau ataupun dengan penghukum. Nah, kita kan sudah punya keyakinan kelas nih. Kira-kira kamu melanggar tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah itu contoh dari seorang manajer. Bahasanya harus bisa halus, enak lah, jangan sampai anak itu tersinggung ataupun sakit hati ya. Karena kita pun kalau dicarekan, kalau zaman kolot dicarekan doi kan tidak enak. Apalagi anak sama saja ternyata punya perasaan anak pun. Jadi tidak hanya kita orang tua, tapi mensalah mah tetap baik, kudu bisa nerima mensalah. Lanjut. Nah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya kemana nih kira-kira? Maksudnya kemana? Ke kontrol apa? Merasa bersalah. Tampung dulu, lanjut Pak Yusuf. Nah ternyata betul kalimat tersebut maksudnya ke membuat merasa bersalah. Paham ya? Lanjut Pak Yusuf. Nih, kamu tidak pernah benar melakukan sekarang keliling lapang 3 kali. Hukuman. Betul, ini penghukum. Silakan Pak Yusuf. Ya, ini penghukum. Lanjut. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajemen atau teman? Manajer atau teman? Oke, supaya membuktikan manajer. Manajer adalah teman. Manajernya tetap berkurang gitu. Lanjut. Satu lagi ya. Ayo lakukan jadi apa? Ini adalah posisi korektor sebagai teman. Posisi korektor sebagai teman. Jadi mengajak. Kalau teman itu lebih ke mengajak ya. Lanjut. Paham ya berarti ya posisi korektor ya. Ayat-ayat ini. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang melakukan pengamatan? Itu pemantau yang terakhir. Pemantau. Jadi hasil pengamatan dengan baik, mengawasi. Nah, mungkin dari kalimat kontrol itu ada yang sering kita lakukan, ada yang pernah dilakukan, bahkan ada yang belum pernah sama sekali kita lakukan. Ya, itu bisa kita terapkan di kelas. Dan mana yang lebih cocok kita terapkan di kelasnya ya. Untuk kelas 1 mungkin beda lagi. Kelas bawah lah, intinya kelas bawah. Tidak harus 5 komponen ini terapkan. Dan yang pertama untuk penghukum itu sudah tidak zaman untuk penghukum itu, tapi diperlukan ternyata.
disesuaikan dengan hukum itu disesuaikan dengan kondisi atau kesalahan yang diperbuat oleh siswa, disesuaikan dengan tindakan siswanya. Kalau tindakannya memang berat, bisa dihukum untuk membuat efek jerah. Itu tujuannya, ya. Kembali lagi, tujuannya adalah membiasakan budaya positif tentunya, ya. Kalau siswa tidak jerah, maka budaya positifnya tidak akan nyampe. Nah, akan mengganggu siklus budaya positif di kelas utamanya. Kalau budaya kelas sudah terganggu, itu akan mengganggu situasi di sekolah tentunya. Lanjut. Nah, ini pembahasan keyakinan kelas yang tadi disampaikan di pertama. Nah, tujuannya dari keyakinan kelas itu adalah seperti yang sesuai judul, membiasakan budaya positif, membentuk. Kan sudah ada peraturan kelas. Itu kemana maksudnya? Peraturan kelas seharusnya diubah, ternyata ya, diubah menjadi keyakinan kelas supaya itu sesuai dengan keinginan dari siswa. Kalau peraturan itu kan yang dibuat ya lebih mengikat, pasti ada yang dilanggar karena peraturan dibuat untuk dilanggar. Biasanya seperti itu. Beda dengan keyakinan kelas. Saya yakin saya tidak akan datang kesiangan. Saya yakin saya bisa mengerjakan PR. Saya yakin saya akan izin dulu ketika akan keluar kelas. Itu. Jadi itu adalah kalau peraturan itu dibuat oleh guru satu arah, ya. Kalau keyakinan itu kita gali keinginan siswa seperti apa, tapi arahkan sesuai dengan peraturan kelas sehingga peraturan kelas tercapai, tapi dengan bahasa yang mereka inginkan, dengan keyakinan mereka yang mereka utarakan, gitu ya. Jadi ketika mereka akan melakukan hal yang di luar keyakinan, tak orang berjanji di kelas sudah meyakini bahwa saya akan rajin ke sekolah. Jadi itu akan timbul, itu tujuan utamanya. Jadi diutamakan siswa memiliki kesadaran untuk berbudaya positif tentunya dengan apa yang mereka ungkapkan. Itu tujuan dari keyakinan kelas. Paham ya? Nanti silahkan dipraktekkan di kelas untuk membuat budaya kesepakatan kelas sama dengan keyakinan kelas. Itu nantinya ya. Dengan keyakinan akan terbentuk kesepakatan kelas nantinya yang sudah tadi saya praktekkan di awal kegiatan. Lanjut terus. Nah, ini segitiga restitusi sudah saya bahas sekilas tadi. Restitusi itu adalah proses menghasilkan, jadi siswa itu bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada satu yang dialog dijalankan guru untuk orang tua. Nah, restitusi membantu murid memiliki tujuan positif. Nah, untuk intinya restitusi itu adalah untuk menebus kesalahan. Restitusi itu adalah untuk memperbaiki kesalahan intinya. Jadi pada intinya itu restitusi itu adalah memperbaiki kesalahan. Kuncinya ya, kunci dari restitusi itu adalah kesalahan. Ini ada 3, ada menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Lanjut, kita nanti bahas dengan singkat saja agar lebih dipahami. Lanjut. Jadi begini, restitusi itu misalkan begini, kita menghadapi siswa yang bandel, misalkan sering tidak ke sekolah atau sering, kasusnya apa nih yang sering muncul di kita apa biasanya? Bolos. Jadi begini,
ada segitiga restitusi kembali besok yang tadi segitiga. Nah, ada menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang sering bolos, kita stabilkan identitasnya dulu. Tanya dulu siswanya, kamu namanya siapa? Betul. Kamu kemarin kesiangan atau tidak sekolah? Itu cara menstabilkan identitasnya. Yang kedua ada validasi tindakan. Kan kita sudah mempunyai kesepakatan di kelas tidak akan bolos. Apakah kamu sadar sudah melanggar kesepakatan kelas kita? Itu namanya validasi tindakan. Jadi memvalidasikan benar tante eta kalakuan maneh teh gitu teh. Ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya begini, apakah kamu akan mengulangi hal yang kamu lakukan hari ini atau bolos sekolah? Kira-kira apa caranya? Misalkan, Pak abdi mah kamari kaburangan teh tos di pameran di Cileungiran bobona jam 11 atau jam 2 detik. Itu memvalidasi tindakan, menanyakan alasannya, ya. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Cing kira-kira kumaha supaya ulah kaburangan. Pan kaburangan teh jadi era ka kelasnya. Mohon Pak, ini mah ka pamerana ti sore. Jadi pulang subuh gitu. Jadi pulangnya lebih siang. Itu termasuk menanyakan keyakinan. Ya. Jadi intinya dari segitiga restitusi ini, ketika kita menghadapi masalah, tanya dulu, validasi dulu, ya. Terus buat mereka yakin dengan kesalahannya dan tidak akan melakukannya lagi, ya. Itu intinya dari segitiga restitusi itu. Jadi harus ada komunikasi dengan siswa. Jadi tidak harus ketika siswa itu salah, camot, hukum, gamplang, cuma baheula. Nama ternyata ada prosesnya, ya. Ada namanya segitiga restitusi. Ini hanya proses saja, ya. Ternyata memang pernah atau sudah kita lakukan ternyata ini ya. Ada kan yang sudah melakukan hal ini ada? Ada ya. Cuma tidak tahu namanya. Ini namanya restitusi. Restitusi itu untuk memperbaiki kesalahan, ya, memperbaiki kesalahan dengan menggali dulu alasannya, menggali dulu keyakinan. Nanti setelah itu baru perbaiki kesalahan itu. Itu namanya restitusi. Intinya adalah memperbaiki kesalahan pada restitusi itu. Dan setelah mempelajari segitiga restitusi ini, yang saya pahami adalah setiap kesalahan ternyata tidak harus dihukum, ya, tidak harus dihukum. Namun tetap hukuman diperlukan sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Ya, lanjut. Terus, nah, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat, utamanya atau khususnya untuk saya, umumnya untuk kita semua bisa menambah pengalaman dan bisa diaplikasikan di kelas di kedepannya, supaya pada intinya kita bisa membuat anak senang dan nyaman di kelas. Itu PR kita sebetulnya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih tadi Pak Ade sudah menyampaikan, sudah diseminasi tentang yaitu hubungan pemahaman, ya. Baiklah, selanjutnya adalah sesi yaitu tanggapan. Silakan apabila ada tanggapan kepada audiens, kami silakan.
Baik, dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Terima kasih kepada Bapak Yusuf. Munding tanggapan kegiatan ini ya Pak ya. Iya. Setelah kita mengikuti dari awal sampai akhir dan prosesnya alhamdulillah ini cukup itu Pak. Dan ternyata materi yang diberikan itu sudah ada yang pernah melaksanakannya, tetapi kita tidak menyadari bahwa itu kebutuhan. Kebutuhan bukan berarti tadi kata Pak Luki makan dan minum saja, atau kata saya sekarang pangan papan. Ternyata di sana ada kasih sayang, ya. Dan sebagainya. Kasih sayang dalam hal ini bukan kasih sayang luar remaja gitu ya, tapi dari seorang guru terhadap siswanya memerlukan guru, gurunya juga demikian. Maka dari itu paparan tadi sangat berharga sebagai bekal kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Tadi ternyata menghukum anak di restitusi itu ya, menyadarkan anak agar anak oh ya salah saya begitu. Makanya ada hukuman karena kita atau kitanya sebagai guru sebagai pemantau, sehingga anak akan sadar dan tidak akan melaksanakan hal yang salah lagi, termasuk saya kepada rekan-rekan ya. Makanya tadi pagi ya saya selalu mengusahakan, selalu mengajak mari untuk di hari ini niatan ibadah ya. Nah, akan kata ibadah itu untuk supaya lebih baik. Jadi kesalahan atau kekurangan kita dalam melaksanakan tugas, kalau dengan kesadaran sendiri itu enak, anak juga seperti itu, tidak merasa dihukum gitu, tapi timbul dari diri sendiri dengan adanya proses restitusi akan kesadaran dan tidak akan mengulang lagi kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan tanggapannya. Dari Dewan Guru disilakan apabila ada tanggapan terhadap kegiatan pada siang hari ini. Oke, bisa dicukupkan ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, apabila tidak ada lagi tanggapan, acara demi acara pada siang hari ini sudah selesai. Saya selalu membawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.